Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu wa nafsi bittaqwa faqad faza al-muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana bikum raqiba wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahmatullah, puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah yang mana dengan inayah, iroda dan hidayah alhamdulillah pada siang ini kita kembali berkumpul di masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka melakukan aktivitas ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan kita tiada lain semoga seluruh yang ibadah kita sepanjang hayat di alam tanah ini, wabil khusus yang telah kita jalani saat ini dicatat dan terima Allah sebagai amal saleh. Hadirin jamaah Allah, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal dalam kalender Hijriah dan bertepatan dengan bulan Agustus 2026 Masehi. Bulan Agustus seringkali kita anggap sebagai bulan kemerdekaan. Memang pada 17 Agustus yang lalu kita sudah mengingatkan dan merayakannya sebagai hari kemenangan. Padahal kalau kita lihat konsep Al-Quran terkait dengan kemenangan, bukan saja bebas daripada penjajahan secara jasmani, melainkan daripada itu kita juga harus membebaskan diri dari dorongan-dorongan yang bersifat kepada sesuatu yang menjuruskan kita kepada neraka. Makanya kalau kita lihat umpamanya salah satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya itu surat Al-Imran ayat 185, maka insya Allah kita akan dapat gambaran siapa yang sebenarnya mengerjakan itu. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa kata Allah dan betul pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanyalah ganjaranmu akan disempurnakan bagimu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang Allah selamatkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, itulah orang yang telah memperoleh kemenangan. Pada yang punya fawzan dan kemenangan, yaitu orang yang memperoleh keberhasilan yang hakiki. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka Allah menutup ayat ini dengan menyatakan tidaklah kehidupan ini kecuali perhiasan dunia. Karena itu bahwa hadirin yang bermanfaat, kalau kita masih dijajah oleh diri sendiri, hakikatnya kita belum merdeka. Masih memenuhi hawa nafsu. Sampai ketika ibadah pun kita masih dijajah oleh keinginan-keinginan yang luar ibadah itu, menjadikan kita tidak fokus lagi beribadah. Padahal kalau pakai itu di depan kita ada bos, kalau kita main-main seperti itu, tentu kita mampu.
Tapi kalau kita ibadah pada Allah, ketika kita Jumatan masih bisa bukan lagi. Padahal kita kan di depan Allah, di rumah Allah, sedang ibadah pada Allah. Kalau jiwa kita merdeka, bebaskan semua dorongan hawa nafsu. Karena target kita adalah pemancu kita anak jalan faqad. Ketika kita sudah bebaskan dari neraka, artinya bebaskan dengan apa-apa yang bisa membuat kita ke neraka, itulah orang yang berhasil. Kalau kita masih menunggu saja keinginan, sampai kita melakukan ibadah pada Allah, tetapi jatuhnya seakan menjadikan segala padahal dalam kaitan itu dan wama kayu punya dalam atau dulu. Nggak ada yang asli Pak di dalam dunia. Bapak pernah tahu sih regonya IKB dan Bapak Tuhan ini. Walaupun akhirat Pak tinggal di antarisa di galaksi bumi udah ada nilainya Pak. Walaupun gede lagi boleh di luar punya apa yang dicina kurang ngerti Pak. Kapan yang kita bawa kamu tadinya selama tahu dulu hanya menipu kita saja, tertipu kita waktu itu. Padahal Allah memiliki 100 rahmat rahmatan untuk akhirat kelak, sementara yang satu diberikan dia. Itu pun apa? Bukan hanya manusia, hatta binatang rahmat Allah dikasih dasar orang kafir pun dapat. Makanya kemudian ini kepada jauh orang beriman saja. Bahkan orang kafir kadang kebagian yang besar karena jauhlah kata Rasulullah SAW juga artinya si dulu yang menjaga itu kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita dan surga bagi kami. Kenapa demikian? Karena kalau sudah datang sampai maut, orang kafir sudah tidak ada sekarang. Ada dalam awal ayat tadi diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, setiap jiwa kita akan merasakan kematian. Mungkin saat ini, hari ini kita bisa menyaksikan saudara kita yang meninggal. Mungkin kita orang tetangga yang sudah dipanggil Allah. Pada suatu waktunya kita sendirian dipanggil Allah. Di sana sudah dunia sudah ada jalan. Makanya kita kata Allah mengatakan surat Al-Imran 7 Al-Imran. La yaqulu kata qaulul ladina kafaru billah. Jangan kau tertipu oleh Muhammad dengan belakang orang kafir bukan milik dua milik. Maka qalil itu lagi kesenangan sedikit saja. Wa jahannam sedangkan terkoyak dan jahannam. Karena itu hari Jumat tolong kita fokuskan lagi hidup kita bukan dunia bukan target dunia kita. Karena tujuan kita adalah akhirat. Memanjurkan anda boleh ajaran faqad. Itu orang yang merdeka tidak terus bersurga. Ketika kita sudah diberikan kemampuan Allah, sedikit hidayah yang mudah kita mampu mengangkat kaki ke masjid untuk mengikuti rangkaian ibadah Jumat. Tolong jangan sia-siakan. Betul Pak, sebagian orang bahkan untuk Jumat saja sulitnya luar biasa. Kadang bukan tidak ada kesempatan, tetapi tidak ada hidayah yang nantinya untuk menjalankan itu. Tetapi kita ingin masjid, tolong kita gunakan kesempatan menjalankan ibadah kepada Allah, menghadap Allah, Yang Maha Kuasa yang memberi rezeki pada kita. Wabtaghu lawal rizqa, carilah rezeki di sisi Allah. Jangan ini sesat. Makanya kalau kita masih dijajah oleh diri sendiri, Allah menginir dalam ayat yang lain, apa walaita manita hoda ilahu hawahu kalau Allah ala ilmi. Apakah orang akan memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ilahul hawahu, Tuhannya di hawa nafsunya. Maka sesatkan dia dengan askernya, ditutup hatinya, ditutup matanya untuk orang kebenaran. Karena apa? Karena dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tujuannya.
awal nafsunya sebagai dorongan dirinya ingin memuaskan keinginan syahwat nafsu dan sebagainya. Padahal itu semua yang nikmat yang real, kalau betul-betul nikmat kan sangat sedikit, sesaat saja. Yang ada setelah itu disabar di depan Allah. Sementara pada hari kiamat kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa kecuali amal kita yang dilakukan ini. Karena itu kami mengajak kita ditakdirkan Allah, masihkan kesempatan waktu, diberikan kenikmatan berupa hidayah untuk meraih keimanan keislaman, maka pertahankan. Sebagaimana dikatakan dalam kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga kita ketika dipanggil dalam keadaan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan kepada bermanfaatnya dan Allah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ditakdirkan di hadapan Allah yang berani menggunakan waktu kita sepanjang hari ini untuk beribadah dan benar kepada Allah dengan memaksimalkan kesempatan ibadah ini, karena target kita bukan lunasnya atau selesainya program kita adalah ibadah Allah, tetapi bagaimana ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada bermanfaatnya.